Ya, kami menyambut Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini dalam pembinaan jemaat ini ya. Khususnya untuk soal pendidikan dan pengasuhan anak, yang mana kita memang perlu untuk mengetahui hal itu supaya kita bisa lebih baik lagi dalam mendidik anak-anak kita, khususnya buat keluarga-keluarga masa kini ya, dengan perkembangan anak yang punya banyak tantangan tersendiri. Selamat datang juga kepada kakak-kakak sekolah minggu yang juga membantu untuk membantu pertumbuhan anak-anak kita secara rohani. Dan kita semua juga sebagai orang tua, kita tentu lebih banyak waktu bersama dengan anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai dengan doa untuk pembinaan jemaat kali ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Tuhan yang sangat memperhatikan anak-anak-Mu. Engkau menganggap dan menerima setiap anak-anak berharga. Kami yang pernah menjadi anak-anak kecil, kami juga yang sekarang memiliki anak-anak. Tuhan, kami mengucap syukur jikalau Engkau terus memberikan perlengkapan-perlengkapan kepada kami. Malam ini Tuhan, biarlah kami bersama-sama bisa belajar untuk pengasuhan yang lebih baik lagi, gentle parenting. Tuhan, Engkau yang memimpin acara pembinaan ini dari awal hingga akhir. Kami percaya Engkau ingin ada perubahan dan perkembangan yang baik dalam kami mendidik anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, untuk pembicara kita hari ini, kita akan dilayani oleh Ibu Jenny Lukito Setiawan. Beliau adalah psikolog gitu ya dan konselor. Nah, saya akan membacakan sedikit background dari beliau dengan pendidikan sarjana psikologi, juga Master of Art in Human Relations, kemudian PhD-nya dalam konseling, juga Certified Prepare atau Enrich Facilitator dan juga Prepare atau Enrich Trainer. Nah, itu adalah pendidikan yang sudah ditempuh dan saat ini beliau juga bidang keahliannya dalam konseling, kemudian dalam pernikahan dan keluarga, serta pertumbuhan pribadi. Kita akan belajar banyak dari apa yang akan disampaikan hari ini yang mungkin tidak biasa kita lakukan karena kita biasanya bertumbuh sebagai orang tua atau pendidik dan pengasuh anak-anak secara alamiah ya. Apa saja yang ada di hadapan kita, apa saja yang terpikirkan kita lakukan. Nah, kita akan mulai mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ibu Jenny. Semoga ini menjadi berkat buat kita semua. Silakan Ibu Jenny. Baik, terima kasih Bu Lis untuk perkenalannya. Bapak Ibu saya izin berdiri ya. Oke. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Senang sekali dengan kehadiran Bapak Ibu. Kursinya sudah relatif penuh ini. Ya, sudah antusias tampaknya belajar bersama-sama. Sama kok, saya juga sedang belajar ya. Semua kita itu pasti terus belajar, berproses untuk menjadi orang tua ya. Siapa di sini yang guru sekolah minggu? Wih, banyak yang jadi guru sekolah minggu, good. Wah mantap. Siap. Jadi sisanya yang orang tua, siapa yang masih memiliki anak usia SD? Baik, SMP ada miliki anak SMP, SMA? Oke, kuliah? Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama berproses ya, kita mau mengerti lebih jauh lagi tentang apa yang disebut dengan gentle parenting. Bagaimana to switch this? Ini ya, oke. Nah Bapak Ibu, kalau kita bicara soal gentle parenting, pada waktu flyernya GKI ini dimunculkan begitu ya Bapak Ibu atau di warta jemaatnya begitu. Apa yang Bapak Ibu bayangkan tentang gentle parenting? Boleh loh jawab. Wih ada Pak Ersa ini teman saya. Ketemu banyak teman. Terima kasih luar biasa, kita berikan aplaus kayak gitu ya. Oke, thank you untuk
masukan buat kita semua. Silakan Bapak Ibu yang lain. Waktu flyernya ditayangkan di GKI, ngagel gitu ya. Apa yang Bapak Ibu bayangkan tentang gentle parenting? Apa-apa? Boleh loh, silakan. Tidak boleh marah-marah, harus halus, lembut. Apalagi Bapak Ibu? Pengasuhan yang tren sekarang betul banget gitu ya, lagi rame kayak gitu ya. Oke, itu tren, tapi apa sih yang Bapak Ibu pikirkan tentang gentle parenting? Anaknya nggak boleh nangis karena kita gebukin jadi nangis. Jadi pokoknya gimana caranya supaya anak itu jangan nangis gitu ya, betul? Atau ada pendapat yang lain? Silakan. Orang tua yang gentle mau mengakui kesalahannya. Oke, apalagi? Gak apa-apa, kita berproses bersama kok. Saya juga belajar loh dari Bapak Ibu. Silakan. Apa yang dimaksud dengan gentle parenting? Guru sekolah minggu yang di depan, silakan. Mendidik anak menjadi lebih baik lah. Mendidik anak menjadi lebih baik. Nah Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita pikir-pikir dari zaman dulu sampai zaman sekarang dan mungkin zaman-zaman esok gitu. Pasti kita semua kepengen anak kita menjadi lebih baik. Betul ya Bapak Ibu ya. Tapi persoalannya adalah caranya bagaimana begitu ya. Kalau dulu begini, begitu, katanya begini, begitu. Tapi sekarang trennya adalah tadi yang ada yang menyampaikan bahwa sekarang ini lagi rame gentle parenting begitu ya. Nah Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita explore secara literatur atau hasil penelitian masih jarang loh. Betul ya Mbak Ersa ya? Ini masih jarang gitu ya. Riset-riset tentang gentle parenting. Ya Bapak Ibu. Nah saya menemukan ada satu riset tentang gentle parenting. Tapi bertanya kepada audiens yaitu orang tua. Siapa yang merasa dirinya gentle parenting? Saya gitu ya. Menurut kalian ini yang gentle parenting kayak apa sih? Kayak gitu ya. Nah itu seperti itu. Nah ternyata mereka menemukan, ini saya tulis di sini, Pesala and Davidson 31 Juli 2024. Masih fresh from the oven Bapak Ibu. Ya, masih baru banget ini artikelnya ya. Gentle parenting adalah pendekatan parenting yang menekankan pada meregulasi emosi. Mengelola emosi. Jadi kita menolong anak-anak untuk mengelola emosinya. Kamu kok banting-banting pintu, kamu marah ya. Gitu ya. Jadi menolong anak-anak kita untuk mengerti emosinya, mengelola emosinya, bahkan kita menunjukkan perhatian, afeksi kepada apa di situ dikatakan kepada emosi anak secara fisik maupun secara emosi. Sehingga gayanya yang gentle parenting itu biasanya adalah dia tidak bicara kasar kepada anak. Dia enggak pukul anaknya, sikapnya halus, lemah lembut terhadap anak-anaknya. Gentle, soft. What do you think Bapak Ibu yang pernah jadi orang tua? Gimana Bapak Ibu? Apa tantangannya kira-kira? Jadi tampaknya Bapak Ibu kalau saya boleh menyarikan sedikit apa yang tadi Bapak sampaikan. Ada kondisi-kondisi yang tertentu yang anak ini kebangetan kayak gitu ya. Kebangetan ini bisa tadi lembutin terus kayak gitu ya. Dia tambah dilembutin kok tambah ngelunjak ya begitu ya. Jadi kita sebagai orang tua itu mesti bagaimana sih begitu ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, ini masih saya sambung. Apa kata mereka yang merasa dirinya adalah gentle parents? Aku ini gentle parents. Apa sih ciri-cirinya ketika ditanya? Mereka jawab, aku ini bisa memahami perasaan anakku, begitu ya. Aku ini juga menerima anakku. Oh ya, dia sedang sewot, dia sedang tegang.
tegang, dia sedang stres, makanya dia maki-maki, makanya dia banting-banting piring, kayak itu banting-banting pintu, misalnya seperti itu ya. Saya hangat kayak gitu. Kemudian apalagi, saya berusaha untuk menghargai dia dan penuh kasih sayang terhadap dia. Itu kira-kira hasil riset terhadap orang yang mengatakan aku ini gentle parents. Aku termasuk kategori gentle parents. Nah Bapak Ibu, sebenarnya bagaimana sih istilah ini kok bisa muncul? Kok bisa muncul ada istilah gentle parenting kayak gitu ya? Saya yakin bahwa istilah-istilah ini marak di sosmed begitu ya Bapak Ibu ya. Nah ternyata istilah ini semakin populer di kalangan orang awam sebagai reaksi negatif terhadap masa lalu yang tidak mengenakan. Bapak Ibu, biasanya kalau generasi kayak saya, ya umur-umur kayak saya, waktu kecil apa ya di gentle-gentlein Bapak Ibu. Pak Sanhao, waktu kecil di gentle-gentlein, oh sayang, kenapa kamu lagi sumpek ya, makanya kamu pukul kukumu. Jadi begitu kan kah Bapak Ibu? Enggak, Ibu ngalami seperti apa? Boleh lo curhat. Loh, makasih ya. Boleh lo curhat, nanti saya curhat juga boleh loh ya. Silakan. Enggak sih. Enggak apa ini maksudnya. Oke, gimana Bu? Waktu kecil bagaimana? Ya, maksudnya enggak yang Ya? Enggak yang lembut-lembut gitu. Jadi diapain biasanya? Ayo ngaku kita semua gitu ya. Biasanya kalau enggak digebuk, dipukul, saya pernah dipukul sama, kok ngomongnya di depan umum begini ya, dipukul sampai penggarisnya, mama saya tuh patah, ya pernah kayak gitu ya. Penggaris itu loh kalau bikin jahit baju itu kan penggaris panjang itu ya, jeprak gitu, putus ya, saking bandelnya mungkin saya ya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi artinya ini ternyata kalau di survei dari hasil riset itu, ternyata ini reaksi dari orang tua yang dulu mengalami gebukan-gebukan gitu ya. Pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Dan biasanya ketika mereka dibegitukan, mereka akan berpikir gini, nanti kalau aku jadi orang tua ya, aku tidak akan kayak begitu, betul ya. Jadi muncullah satu gerakan-gerakan untuk gentle parenting. Aku nggak mau kayak papaku, aku nggak mau kayak mamaku kayak gitu ya. Jadi istilah ini sering dimaksudkan orang awam sebagai reaksi negatif terhadap pengalaman masa lalu yang tidak positif. Gara-gara diperlakukan keras dan otoriter oleh orang tua. Sehingga mereka punya pemikiran bahwa aku tidak mau mendidik anakku seperti orang tua mendidikku. Gimana caranya pokoknya aku gak mau seperti papa mamaku dulu mendidik aku. Ya. Jadi sebenarnya jangan-jangan istilah gentle parenting ini muncul karena kekecewaan, perasaan tidak puas, perasaan marah gara-gara reaksi dari perlakuan orang tua terhadap kita waktu dulu Bapak Ibu. Nah, gentle parenting ini sebenarnya dipopulerkan oleh Sarah Ockwell Smith dari Inggris, Bapak Ibu. Ya, beliau menulis banyak buku, walaupun itu sebenarnya kalau diperhatikan tuh banyak buku terkait dengan pengasuhan anak-anak yang lebih kecil begitu ya. Ini merupakan filosofi pengasuhan yang menekankan empati. Jangan langsung main kasar sama anak. Pahami loh kenapa kok dia banting-banting pintu. Kenapa kok dia tantrum seperti itu. Kenapa kok dia marah-marah. Kenapa kok dia cubit orang lain. Pahami dong empati terhadap anak. Sehingga ini berusaha untuk memahami kebutuhan dan perilaku anak. Salah satu yang ditekankan juga adalah respect. Seringkali kalau kita flashback pada kita waktu-waktu kecil, perlakuan orang tua terhadap kita, pokoknya salah kayak gitu ya. Kayaknya anak nggak dapat penghargaan sama sekali ya. Kadang-kadang kalau di zaman-zaman feodal, zaman dahulu begitu ya Bapak Ibu ya. Nah jadi pada gentle parenting ini menggunakan pengalaman emosional anak sebagai kesempatan untuk membangun intimasi dengan anak. Mengajarkan coping skill dan problem solving. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir,
juga ada sesuatu yang menarik. Ketika anak ini didekati, kamu kenapa? Kok banting-banting pintu? Kamu lagi tegang kah? Kamu lagi sewot ya sama kakakmu, ada apa? Kira-kira kalau anak digitukan, Bapak Ibu, gimana perasaan anak? Ada apa? Kamu kok tadi banting-banting mainannya adik? Kamu lagi sewot ya, lagi jengkel ya. Ada apa? Kalau anak dibegitukan, kira-kira Bapak Ibu, apa yang dirasakan anak? Apa? Anak nangis, tapi apa yang dirasakan? Dia marah kah? Emosinya agak turun. Iya, soalnya Koko itu pukul aku. Aku kan gak salah. Oh, jadi kamu merasa diperlakukan gak adil sama kokomu ya. Iya, Ma. Kira-kira kalau kita ajak ngomong anak seperti itu, anak merasa apa, Bapak Ibu? Merasa diterima, merasa dipahami. Kalau bahasa psikologinya, perasaannya divalidasi. Oh iya, perasaannya tidak diabaikan. Kalau zaman kita dulu kan seringkali, enggak tahu, pokoknya kamu salah sudah banting-banting pintu. Enggak boleh kamu seperti itu. Jadi perasaan jengkelku diabaikan. Perasaan marahku diabaikan orang tua. Oke. Beda dengan gentle parenting. Oh kamu kesel ya, apa yang bikin kamu kesel? Ya, dia akan merasa dirinya dipahami. Ya, hal ini menciptakan satu kedekatan, betul ya Bapak Ibu ya? Dengan anak menciptakan satu kedekatan. Saya tulisnya sebagai intimasi dengan anak. Dan kemudian baru di situ dibahas tentang coping skill. Oke, kalau kamu lagi kesal sama kokomu gitu ya, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Belajar coping skill-nya, belajar untuk problem solving. Ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, menariknya di dalam gentle parenting ini adalah orang tua menolong anaknya untuk mengregulasi emosinya. Dengan cara apa? Yang pertama dengan cara memvalidasi emosinya. Sudah jelas gak maksud saya validasi emosi? Tadi ya anak itu jengkel sama kakaknya. Terus kita ngomong, kamu kesel ya sama Koko ya. Itu ya, kita memvalidasi. Tapi kalau waktu zaman saya kecil itu nggak mungkin lah papa mama saya ngomong kayak gitu ya. Kamu banting-banting putih, ngapain kamu? Jeblet kayak gitu kan. Biasanya kalau zaman-zaman dahulu kan begitu. Jadi kekesalan saya sama kakak saya, kejengkelan saya sama kakak saya diabaikan. Jelas maksudnya? Validasi emosi itu bagaimana ya? Oke. Jadi kita berusaha menghargai perasaan anak, memahami perasaan anak. Yang kedua, mengajar anak memahami perasaannya. Jadi ketika kita ngomong, oh kamu jengkel ya. Dia akhirnya mengerti bahwa, oh ya yang aku rasakan ini sebenarnya jengkel. Jadi akhirnya dia mengerti apa yang terjadi pada aku ini gini itu kenapa sih kayak gitu ya. Aku ini uring-uringan ini kenapa sih. Jadi dia lebih paham tentang dirinya sendiri. Mengapa aku melakukan tindakan itu. Inilah yang disebut dengan kecerdasan emosional. Dia mengerti apa yang terjadi, what's going on pada dirinya sendiri. Dia mengerti kenapa aku kok jadi tiba-tiba sewot kayak gini ya. Dia jadi mengerti. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, apakah gentle parenting ini sesuai dengan firman Tuhan? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Tereng, mata kita mulai putar-putar nih. Apakah kira-kira ini sesuai dengan firman Tuhan? Sesuai ya? Oke, mari kita lihat ya Bapak Ibu. Amsal 13 ayat 24 mengatakan bahwa siapa tidak menggunakan tongkat, saya nggak bawa tongkat ya, benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Luar biasa loh Amsal ini. Kita disuruh apa tadi?
Kalau tidak pakai tongkat, itu berarti benci sama anaknya. Siapa yang mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Gimana kira-kira? Bapak di situ sudah mulai gini-gini. Apa maksudnya Pak? Gimana Pak, berpendapat dong Pak? Ini sampai detik ini saya sebenarnya challenging sih sebenarnya. Kalau saya mau menyimpulkan sampai detik ini ya, challenging. Karena apa? Saya juga produk dari orang tua masa lalu. Tapi kalau saya lihat bukan saya pribadi, tapi secara umum ya. Banyak rekan-rekan kita itu berhasil orangnya dengan produk orang tua yang seperti itu kan. Ini untuk jadi challenging. Apakah dengan pengajaran seperti gentle parenting ini, apakah bisa membentuk individu-individu yang lebih berkualitas di masa depannya sih. Sebanyak gitu sih. Tanda tanya sih, saya jadi penasaran juga apakah jika kita benar-benar pakai gentle parenting gini loh, apa benar jadi gitu. Iya, soalnya dengan orang tua zaman dulu juga nggak buru-buru amat. Dia menciptakan banyak pemimpin-pemimpin yang bagus-bagus, pencipta semua bagus-bagus. Bagus-bagus tapi ada sakit hati nggak kira-kira Bapak Ibu? Saya juga mengalami seperti Pak, itu. hati. Tapi sampai detik ini saya berusaha, saya ini anak gitu loh. Jadi saya bisa mengerti bahwa itu memang orang tua gitu loh. Baik, oke. Gitu sih. Jadi untuk taraf untuk memaafkannya itu lebih besar sih bagi saya. Bagi saya. Mungkin yang lain mungkin bisa jadi Hitler juga bisa juga gitu loh. Apa Itu maksudnya nih Pak? Apa maksudnya kok bisa jadi Hitler? Hitler jadi maksudnya dia orang tua yang membentuk Hitler itu bisa membentuk seorang Anak yang Hitler pembunuh juga. massal gitu loh. Iya. Ya gitu. Tapi itu kan 1-2 aja gitu loh. Iya. Challenging sih menurut saya sih. Kalau dalam saya ketika berinteraksi dengan banyak orang tua maupun klien-klien, memang kecenderungan saat ini adalah mereka nggak berani terlalu strict terhadap anaknya. Mengapa? Seperti hasil riset. Soalnya dulu aku diperlakukan kayak gitu, aku nggak mau kayak gitu. Jadi seolah-olah aku harus beda. Karena saya merasakan kepahitan di masa lalu, seperti itu. Ya. Pertanyaannya, bagaimana apakah gentle parenting ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Karena firman Tuhan ngomong siapa tidak menggunakan tongkat, benci pada anaknya. Siapa yang mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. So this is the question. Nah Bapak Ibu coba kita bandingkan Amsal yang ngomong seperti itu tadi dengan Efesus. Amsal ngomong bahwa siapa nggak menggunakan tongkat. Siapa kalau mau mengasihi anaknya tuh harus menghajar dia pada waktunya. Kalau dihajar, kalau pakai tongkat digubukin, kira-kira bikin anaknya happy atau bikin anaknya ngamuk sih? Dikit-dikit jebret kayak gitu. Enggak ditanya salah siapa, kamu kenapa banting pintu, jebret kayak gitu. Gimana kira-kira Bapak Ibu? Hatinya sakit atau hatinya berbahagia atau gimana? Kebanyakan sakit ya. Tetapi di dalam firman Tuhan Efesus 6 ayat 4 ada ayat yang ngomong, hai bapak-bapak atau hai kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Jangan bangkitkan amarah. Tapi di sini di belakangnya penting juga. Tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi dua hal ini seolah-olah kok bertentangan ya. Di satu sisi disuruh gebukin kayak gitu seolah-olah ya. Menghajar dia pada waktunya. Tapi bilang jangan membangkitkan amarah. Ya apa caranya? Tak gebukin tapi jangan marah dia. Bagaimana ini ya Bapak Ibu ya? Jadi sebenarnya harus bagaimana Bapak Ibu? Syarat dan ketentuan berlaku. Koyok tuku barang. Syarat dan ketentuan berlaku. Oke Bapak Ibu ada pendapat? Enggak apa-apa ini kita sharing ya. Saya juga punya anak Bapak Ibu ya. Kita berproses bersama, kita belajar. Apakah saya hebat di dalam pengasuhan? Ada, jungkir balik kadang nangis. Kadang ngomong sama suami saya, aduh pusing juga ya. Cara yang ngadepin anak ini gimana ya? Kadang-kadang susah seperti itu. Untung punya suami bisa diajak rundingan, begitu kan? Nah, gimana Bapak Ibu? Harus bagaimana Bapak Ibu? Disesuaikan dengan karakter anak, oke? Apalagi? Ya kalau menurut saya
namanya salah ya tetap harus ada disiplinnya ya. Cuma caranya sudah bukan kayak pukulan atau apa. Jadi caranya berbeda. Caranya berbeda, tapi tetap harus didisiplin. Iya. Baik. Jadi kalau menurut Ibu, ini teman lama. Ya. Jadi harus bagaimana menurut Ibu? Tadi katanya bahwa tetap harus didisiplin tapi enggak harus dengan cara digebukin seperti itu ya. Nah Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa siapa tidak menggunakan tongkat benci pada anaknya. Tapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Kita barangkali mempersepsikan bahwa ayat ini berarti tongkat itu buat ngebuk. Nah Bapak Ibu, ketika saya explore Bapak Ibu, ternyata memang ada referensi yang mengatakan bahwa tongkat ini dapat diartikan dua macam. Tongkat ini bisa diartikan adalah alat untuk menjaga dari binatang buas atau ancaman. Jadi kalau ada singa datang, digebuk mungkin ya sama tongkatnya itu ya, kira-kira seperti itu yang saya bayangin gitu ya. Tetapi ternyata dari apa yang saya baca, tongkat di sini juga tidak selalu dibawa ke sana kayak gitu ya. Ada pengertian juga tongkat ini bisa menjadi satu simbol, alat identifikasi bahwa dia itu pemimpin, dia itu kepala. Begitu ya. Jadi yang bawa tongkat itu pemimpinnya, itu kepalanya, menunjukkan bahwa dia punya otorita, leadernya, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini kalau saya pikir-pikir, Amsal 13 ayat 24 ini juga bisa berkonotasi bahwa tongkat ini mewakili apa sih kalau kita di dalam parenting? Mewakili otoritas dan kepemimpinan. Artinya apa? Artinya kalau kita di dalam keluarga, kita orang tua, sana anak, yang jadi leader itu orang tua, bukan dibalik-balik. Ya, yang punya tongkat, yang pegang tongkatnya itu the parents, bukan anak. Lah, problemnya seringkali terjadi di zaman sekarang ini karena saya dulu digebukin orang tuaku, gak pernah didengar orang tuaku, aku gak mau kayak gitu. Maka saya ekstrim kebalikannya. Kamu pengen apa nak? Oh iya. Kamu kepengen apa? Kamu gak mau mandi? Oh iya gak apa-apa. Kamu gak mau belajar? Oh iya gak apa-apa. Pasti kamu stres ya. Belajar terus ya. Jadi seolah-olah yang jadi leader itu adalah anaknya. Padahal dikatakan bahwa orang tua itu bertongkat. Ini menunjukkan bahwa orang tua itu memiliki tugas dan otorita untuk memimpin. Orang tua punya tugas dan otorita untuk mengajar anaknya, bahkan mengoreksi anaknya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi memiliki tugas dan otorita untuk mendisiplin anaknya. Nah ketika ngomong disiplin Bapak Ibu, it doesn't mean, itu tidak berarti disiplin itu berarti tak gebukin terus, itu sama dengan disiplin. Tidak. Disiplin itu adalah menegakkan ini harus begini, mana yang enggak boleh, mana yang boleh, begitu ya Bapak Ibu. Tidak selalu harus gaya otoriter yang digebukin terus, itu namanya disiplin. Tidak seperti itu, kayak penjajahan zaman Belanda kayak gitu ya. Tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Nah jadi Bapak Ibu, pengertian Amsal 13 ayat 24. Ini adalah orang tua memiliki otoritas, tanggung jawab, peran dalam membimbing. Ini loh jalannya. Kamu perlu begini, ini jalannya. Dan mengajar dan mendisiplin. Dan saya menuliskan di sini bahwa disiplin ini tidak boleh diartikan sebagai tindakan yang semata-mata semena-mena semaunya sendiri, hukuman-hukuman fisik atau luapan negatif dari orang tua, luapan emosi. Saya mungkin menekankan justru pada luapan emosi. Biasanya kalau kita ngadepin anak, coba kalau digarai anak gitu ya, dikasih tahu nggak nurut kayak gitu. Kita itu kayak apa? Perasaan kita. Perasaan kita gimana Bapak Ibu? Jengkel. Apalagi? Marah. Apalagi? Apalagi Bapak Ibu? Pak Sanau pernah? Bolak-balik. Gimana perasaannya? Sedih.
Mending kalau cuma sedih ya. Mending kalau cuma sedih. Oh kayak baik ini gitu ya. Jengkel, marah, apa? Gemes. Gemes itu, aduh gemes rasanya gitu. Enggak lah ya, kayak gitu ya. Jadi mungkin bukan jengkel. Tapi cuengkel gitu kan. Oh ngaku aja kayak itu, saya juga orang tua gitu ya. Bukan marah, muarah gitu rasanya. Muangkel gitu rasanya. Jadi sebenarnya ketika kita sedang mendisiplin anak, biasanya itu emosi kita dalam kadar yang sudah kelewat. Saya cuengkel, saya marah, kesel aku kayak gitu. Gitu ya. Nah jadi sebenarnya jangan-jangan ketika kita menghukum anak atau ketika bereaksi terhadap anak, itu luapan emosi negatif jangan-jangan. Sudah sebenarnya ininya sudah tidak jalan dengan apa namanya, sudah tidak kenceng lagi kayak gitu ya. Sudah lebih ke kayak gitu ya, lebih ke gregetan. Jangan-jangan seperti itu. Jadi sebenarnya jangan-jangan yang kita lakukan terhadap anak itu bukan lagi sesuatu yang rasional. Bahkan mungkin kalau kita mukul anak itu, kayak gitu ya, dipol-pol aja, kesel banget. Kalau jiwit anak itu, kayak gitu ya, sudah ada apa Bu? Disabet sapu gitu, oh sampai biru. Karena saya dikebuk sampai penggarisnya putul. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nggak tahu mama saya masih ingat atau enggak. Oke Bapak Ibu. Jadi disiplin ini tidak boleh diartikan sebagai apa tindakan semena-mena untuk luapan emosi yang negatif. Itu yang nggak boleh. Terus kalau begitu harus gimana? Kalau dia nakal, kalau dia mukulin orang, nah jangan mukulin orang. Gitu. Aku pikir-pikir hampir sama dengan Eli, Imam Eli. Coba kita lihat ya. Eli sudah tua, sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel dan bahwa mereka anak-anaknya itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal begitu sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Enggak direken sama anaknya ya. Janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap yang lain, maka Allah akan mengadili. Tapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapa yang menjadi perantara baginya? Bapak Ibu pasti sudah hafal cerita ini. Artinya dia mungkin menegur anaknya, tapi direwes enggak kira-kira sama anak? Didengerin enggak? Enggak. Kira-kira kenapa? Bahkan di Alkitab kita melihat bahwa ya Imam Eli ini salah satu yang menjadi dalam tanda kutip kritikannya pada dia adalah dia kurang bisa didik anaknya untuk secara tegas. Mengatakan ini salah nak, kamu tidak boleh begitu nak. Gitu ya. Jadi kan sepertinya ekstrim ya Bapak Ibu ya. Tadi ini salah nak gitu sambil mecut kayak gitu ya. Tidak boleh begitu sambil mecut kayak gitu ya. Nah ini. Janganlah begitu ya nak ya. Ini salah lo ya nak ya. Kayak gitu ya. Kayak mana ini Bapak Ibu. Jadi sesuatu yang very soft. Yang tidak menunjukkan otorita kita sebagai orang tua. Itu juga enggak tepat. Karena anaknya juga menganggap remeh. Ini gak serius. Apalagi mungkin sambil ketawa-ketawa gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau aku serius. Apakah kalau serius itu berarti aku harus memukul dia? Karena kalau dari hasil riset juga, pukulan-pukulan, kata-kata yang melukai, itu membekas sekali. Saya pikir membekas ini udah kita rasain kan. Ya nggak usah bongkar hasil riset kan. Kita semua ngerasain juga kan ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, jadi apakah gentle parenting ini sesuai dengan ajaran firman Tuhan atau tidak? So this is the question. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Gimana ya? Jadi pendekatan yang kedua yang tadi otoriter itu seolah-olah pokoknya orang tua nggak pernah salah. Kayak gitu ya. Benar terus kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, bagaimana memadukan dua ayat ini? Kan a challenge for us ya. Katanya
Siapa yang mengasihi anaknya itu menghajar dia pada waktunya. Loh, tapi di sini di belakangnya jangan membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Didiklah mereka, tapi ada didiklah loh. Ada didiklah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tidak boleh membangkitkan amarah, tapi didiklah. Bukan jar-jarno kayak gitu ya, bukan seperti itu juga. Nah Bapak Ibu, disinilah kita sebenarnya belajar prinsip disiplin dan kasih. Kasih tidak berarti bahwa tidak ada disiplin. Disiplin tidak berarti bahwa tidak ada kasih, gitu ya. Jadi disiplin tapi kasih. Kasih tapi disiplin, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang konsep disiplin dan kasih, saya kembali lagi pada hasil riset yang sudah lama sekali. Sekitar tahun 1960-an, ada tokoh yang terkenal namanya Baumrind. Baumrind bicara soal pola asuh. Dia udah meneliti. Jadi kalau Bapak Ibu googling, masuk ke hasil-hasil penelitian, Bapak Ibu akan menemukan banyak hasil penelitiannya Baumrind daripada ngomong tentang gentle parenting. Gentle parenting ini konsep yang sangat baru dan risetnya belum banyak Bapak Ibu. Gitu ya Bapak Ibu. Nah ketika kita ngomong teorinya Baumrind, dia bicara dua macam hal. Ya, yaitu kalau mengasuh anak ada penerimaan, nerima dia, memenuhi kebutuhan dia, kayak gitu ya. Saya gambarkan ini seperti apa, kalau memenuhi dia, baik sama dia, pasti dia seneng ya. Itu kayak kita ngasih donat sama anak kita. Kita kasih donat kan seneng ya, dikasih donat ya. Tapi anak-anak kebanyakan suka sayur apa enggak Bapak Ibu? Enggak, suka donat ya. Nah, jadi saya bayangin selain penerimaan dan pemenuhan, which is itu saya gambarkan seperti donat, saya menggambarkan tuntutan dan kendali terhadap anak. Kamu harus begini, aturannya seperti ini nak. Itu tuntutan, kendali terhadap perilaku anak. Saya gambarkan seperti sayur. Suka makan sayur nak? Suka. Oh, hebat kamu gitu ya. Hebat kalau suka makan sayur, biasanya anak-anak gak suka makan sayur ya kan. Seperti halnya kalau anak dulu bangunnya jam segini, teratur kayak gitu. Itu kayak sayur, gak enak. Enaknya bangun suka-suka saya. Kayak gitu kan. Jadi pola asuh kalau menurut Baumrind itu ada dua hal penting. Yaitu apa? Donat dan sayur. Kalau orang awam pusing inget-inget teori Baumrind. Makanya saya pakai istilah donat dan sayur aja. Lebih gampang kayak gitu ya. Donat itu kamu tak ikuti. Kamu tak kasih yang kamu suka. Kamu kebutuhanmu apa aku penuhi. Seperti aku kasih donat kamu pasti happy. Tapi enggak cukup pola asuh dengan itu saja. Perlu juga sayur. Apa? Ekspektasi saya begini. Harapannya. Tuntutannya seperti ini, kamu harus begini, aturannya begini, kayak gitu ya. Jadi seperti kalau anak dikasih itu kan kayak dikasih sayur, nggak terlalu menyenangkan. Nah Bapak Ibu, Baumrind ini kemudian mengolah, Baumrind nggak ngomong tentang donat dan sayur Bapak Ibu, saya yang ngomong, saya pakai gambaran itu gampang gitu aja ya, supaya gampang gitu ya. Baumrind mengatakan tentang acceptance, penerimaan, pemenuhan kebutuhan anak versus tuntutan dan kendali terhadap anak Bapak Ibu. Dari sini kita menemukan ada kombinasi-kombinasi. Orang tua kita zaman dulu banyak donatnya atau banyak sayurnya buat kita? Banyak kasih donat atau banyak kasih sayur buat kita? Sayur ya Bapak Ibu, makanya timbangannya berat yang sayur. Ya kan? Gak boleh begini, kalau salah gebuk kayak gitu ya. Aku lu capek mah ngerjain PR, aku sudah ngantuk mah, aku sudah capek dan aku sakit. Pokoknya beresin, selesain dulu. Kayak gitu ya. Pokoknya enggak peduli kamu bagaimanapun, pokoknya kewajiban selesaikan dan selesaikan kayak gitu. Jadi ibaratnya sayur is sayur kayak gitu ya. Harus selesaikan sayur kayak gitu. Enggak peduli apa yang di kondisi anak. Sakit enggak sakit ya harus begitu ya. Nah inilah Bapak Ibu yang jenis otoriter Bapak Ibu. Jenis berikutnya, jenis otoriter ini apa? Ada efeknya buat anak. Kita udah ngalami kejengkelan, kemarahan, kebencian, ketakutan, bahkan cemas. Kadang belum ketemu papanya udah takut. Nggak mau nanti aku dipukul sama papa. Kayak gitu ya, itu banyak.
Hal-hal seperti itu. Trauma-trauma pada anak itu sering juga muncul gara-gara hal-hal seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nah ini gaya yang otoriter Bapak Ibu, timbangannya berat sayur. Sekarang ada juga gaya yang kedua, beratnya di donat Bapak Ibu. Jadi kalau anak mengeluh sedikit, aduh mas susah PR-nya. Oke ini mama bikinin. PR-nya dikerjain, kayak gitu ya. Kalau mau kerja, udah kamu capek, sudah tidur aja, nggak usah bingung-bingung ulangan, sudah tidur aja ya gitu ya. Jadi pokoknya serba sesuatu mengenakkan buat anaknya. Kasih donat dia suka, kasih lagi. Ma aku masuk aku belajar, mau jalan-jalan sama temanku, ya wes jalan-jalan enggak apa-apa. Kayak gitu ya. Jadi ini kebanyakan donat. Kira-kira gimana Bapak Ibu kalau kebanyakan donat? Apa? Diabetes katanya. Diabetes benar juga kayak gitu ya. Nah gimana bentuk diabetesnya Bapak Ibu? Kalau kebanyakan donat ini kira-kira gimana Bapak Ibu? Ya? Ya? Enggak tough. Dikit-dikit dialusin maksudnya oh ya wis enggak apa-apa. Oh enggak apa-apa, udahlah tidur, kamu udah capek kayak gitu. Ulangan enggak usah, enggak iso, enggak apa-apa, nanti mama yang bikinkan ya gitu ya. Jadi ibaratnya itu anak ini menjadi tidak tough, tidak punya daya juang. Anak ini menjadi apa ya, mudah menyerah, mudah mengeluh seperti itu ya Bapak Ibu. Dan apa ya kalau di psikologi bicara self control. Mau marah-marah kayak gitu. Kalau mau apa? Mau makan, nggak peduli ada orang, ada makanan, nggak ada makanan. Pokoknya aku kepengen makan sekarang mah kayak gitu ya. Jadi nggak ada self control. Anak ini jadi egosentris. Dan kalau kumpul sama orang, kira-kira jadi masalah nggak Bapak Ibu? Kenapa jadi masalah? Karena mau menang sendiri. Kalau sama ibu, saya minta menang sendiri. Ibu ya pertama lama-lama wis gak usah koncoan sama Bu Jenny, ya menang sendiri kayak gitu kan. Kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya timbangan yang model seperti ini Bapak Ibu, donatnya lebih berat daripada sayurnya. Juga efeknya negatif. Ya Bapak Ibu ya. Mari kita lihat timbangan berikutnya. Lah, gimana ini? Gak ada donatnya, gak ada sayurnya. Enak atau adil wis, gak usah dikasih apa-apa kayak gitu ya. Jadi anak itu mau berbuat oke, baik, gak ada respon. Mau nakal, gak ada respon. Lu ada sama gak ada respon. Lu baik, gak ada respon. Jadi gak ngefek lu ada sama gak ngefek. Kira-kira kalau saya ngomong, kalau kamu ada ataupun kamu tidak ada, gak ngefek. Kira-kira efeknya buat pertumbuhan anak itu gimana? Apa? Gak usah ada sekali, mengaku gak ngefek kok. Ya, kira-kira begitu. Ada lagi? Apa? Ya, anaknya cuek. Anaknya cuek, Ibu? Anaknya jadi labil, ada lagi? Tidak ada pengendalian diri. Saya teriak. Enggak terjadi apa-apa. Saya baik sama mama gitu ya. Saya sudah cuci piring bantu mama. Enggak ngefek apa-apa. Saya gebukin adik. Juga enggak ngefek apa-apa. Jadi kira-kira gimana? Bahasa lainnya, ya Bu. Tidak punya pendirian. Bahasa lainnya, apapun yang kau lakukan, gak ngefek kok. Jadi kira-kira anak-anak yang apapun yang kulakukan gak ngefek kok. Kira-kira anak seperti ini gimana? Merasa dirinya punya efek terhadap dunia ini apa enggak? Gak ngefek. Mau aku baik gak ngefek, mau aku gak baik gak ngefek. Nah ini problemnya. Anak ini punya self esteem yang buruk. Karena gak ngefek. Aku ada ataupun tiada, gak ngefek. Gitu ya Bapak Ibu. Anak-anak seperti ini kasihan juga sebenarnya. Karena dia merasa bahwa aku ada, gak ngefek. Aku gak ada, ya gak apa-apa, gak ngefek. Jadi aku ini berharga apa enggak ya?
Aku berbuat baik supaya diperhatikan mama, enggak diperhatiin. Udah tak gue buka aja adekku gitu untuk cari perhatian. Ya gak ngefek. Jadi apapun yang kulakukan, enggak ada efeknya buat saya. Enggak berdampak. Inilah yang dikatakan bahwa harga dirinya jadi buruk. Dia merasa aku enggak ngefek kok. Ada pun ada tidak ada, enggak ngefek Bapak Ibu. Nah ini semua efeknya juga negatif ya. Tadi yang otoriter, tadi yang memanjakan, ada yang tidak peduli. Nah mari kita lihat timbangan berikutnya. Ini timbangan donat dan sayur yang seimbang Bapak Ibu. Ini yang tadi dikatakan ada prinsip disiplin, tapi prinsip kasih. Bapak Ibu ya. Jadi kita tetap punya aturan main, tetapi ya jangan nggak peduli sama anak. Ngerti juga kondisi anak, saat itu dia sedang apa begitu ya. Ada toleransi juga, tetapi juga tegas. Nah ini mengkombinasikan dua ini lebih mudah diomongkan daripada dilakukan pasti. Betul ya Bapak Ibu kalau dalam prakteknya. Sehingga makanya harus rukun-rukun ya sama suami atau istrinya Bapak Ibu. Karena apa? Disinilah kita sering harus rundingan. Diapain anak ini ya. Kayak gitu kan, bener kan Bapak Ibu. Kalau enggak stres sendiri kita. Ya Bapak Ibu. Nah otoritatif ini sesuatu pendekatan yang baik karena melatih anak punya kendali diri. Karena dia dikasih ekspektasi. Anak jadi pede karena ketika dia berhasil juga kita apresiasi. Dia berorientasi pada prestasi. Dia ngerti bekerja sama dengan orang lain. Why? Karena dia nggak cuman nuruti kemauan sendiri. Ada ekspektasi. Perlu menghargai orang. Perlu ngerti kebutuhan orang juga. Dan anak yang seperti ini bisa lebih tahan banting. Jadi Bapak Ibu kalau kita pikir-pikir dari timbangan-timbangan inilah yang timbangan seimbang Bapak Ibu. Nah jadi ketika kita ngomong gentle parenting, hati-hati ketika kita ngomong gentle parenting. Karena banyak dikonotasikan ya wis yang halus kasih donat aja, kasih donat aja. Kasihan anaknya. Banyak orang berkonotasikan seperti itu banyak bahayanya. Dan kalau dari hasil riset, orang-orang yang menerapkan gentle parenting lebih karena apa? Dulu papaku kejem banget, aku gak mau kayak gitu. Dari dulu papanya belok ke kiri, aku gak mau, aku belok ke kanan, ekstrim yang lainnya. Lah celaka kan, sama ekstrimnya, juga sama negatifnya. Jadi Bapak Ibu, makanya saya menawarkan pendekatan atau pola asuh yang otoritatif. Ada aturannya, tapi juga harus ngerti kondisi anaknya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah untuk itu orang tua harus kompak. Bukan berarti gini loh ya, papa ngasih sayur, mama ngasih donat. Bukan gitu, kan imbang ya. Sana ngasih sayur, sana ngasih donat. Impas toh? Enggak. Kalau kayak gitu ya, bolonya mamanya dia ngasih donat terus kayak gitu kan. Tidak boleh itu. Jadi papa dan mama ini harus kompak. Makanya harus sering rapat Bapak Ibu. Nah, jangan cuma di kantor kok ya, kita sudah full of rapat ya Pak saya gitu ya, kalau di kantor ya. Jadi kalau anak-anak masih kecil, biasakan punya schedule tidur lebih awal. Supaya Bapak Ibu punya waktu untuk bisa rapat. Loh iya tuh, kalau mereka tidurnya sampai jam 10, jam 11 malam, kita ya sudah teler, gak sempat rapat terus kita sudah langsung tidur. Betul ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau anak-anak masih kecil, tolong didisiplin waktunya tidur. Supaya kita masih punya energi untuk rapat. Bapak hari ini si Jojon ini, aduh pukul adiknya gak karuan. Kita gimana ya Pak, di apa ini disiplinnya gimana. Itu kan banyak harus rundingan ya. Gak bisa loh saya kasih resep one for all, gak bisa. Setiap anak itu beda-beda. Karena itu Tuhan itu baik. Kasih ayah dan kasih ibu supaya ada sparing partner untuk diskusi kayak gitu ya. Dan hati-hati ibu yang biasanya enggak tegaan. Ojo keras-keras lah sama anak. Kasihan dia kayak gitu. Papanya gak bisa kayak gitu dong kayak gitu ya. Jadi berantem sendiri, celaka ya, jangan berantem sendiri. Jadi harus kompak Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu perlu kerjasama antara ayah dan ibu, kompak menerapkan sistem nilainya, cara bermainnya gimana. Dan juga harus konsisten. Jangan papa ngomong A dipatahkan oleh mamanya, gak usah dengar papa.
dengar mama. Atau sebaliknya, itu tidak boleh. Ya Bapak Ibu ya. Nah jadi kesimpulannya apa Bapak Ibu? Kesimpulannya adalah istilah gentle parenting sebenarnya belum menjadi satu istilah yang solid. Masih belum banyak riset yang membahas atau meneliti dengan konsep itu. Bahkan kalau dipikir-pikir lebih banyak justru di media sosial. Betul ya Bapak Ibu ya. Lagi marah gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, istilah yang lebih kuat pijakan teorinya adalah pola asuh yang otoritatif parenting. Tadi Bapak juga sudah mention ya. Mendidik anak, di dalam firman Tuhan mendidik anak itu sebenarnya tidak identik dengan pakai kekerasan, pakai hukuman, pakai ancaman. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Ya. Kemudian apa? Pengasuhan anak itu perlu keseimbangan. Antara apa? Memenuhi harapannya anak, kebutuhannya anak, which is itu saya simpulkan sebagai donat. Dan tuntutan, ada aturannya, ada kendalinya. Saya simpulkan sebagai sayur. Nah, jadi ketika anak itu melanggar, bukan berarti kita langsung pukul. Ada apa? Kita ajak bicara supaya kita ngerti, oh kamu jengkel. Tapi aturan mainnya nggak begitu. Kamu kalau pukul adik, apa efeknya? Kayak gitu ya. Jadi anak belajar nalar juga. Anak perlu ngerti dirinya bahwa dia itu lagi marah, dia itu lagi stres, dia lagi sedih. Tapi juga anak itu perlu belajar mengerti kondisi orang lain. Enggak cuma ngerti dirinya sendiri. Yang saya khawatirkan dari gentle parenting, kalau konotasinya itu hanya ya kamu gini karena gini ya, wah enggak apa-apa wes, enggak apa-apa, memang kamu itu soalnya stres kayak gitu ya. Seolah-olah semua yang dilakukan oke, kayak gitu, yang bahayanya di situ Bapak Ibu. Ya, oke, yang berikutnya lagi, kasih bukan berarti tidak mendisiplin. Dan mendisiplin bukan berarti tidak ada kasih. Oke, dan upaya mendisiplin anak perlu dilakukan dengan kasih, juga ada pengendalian diri. Hati-hati. Karena apa? Karena ketika kita mendisiplin anak, kadang-kadang itu justru sudah berbaur dengan emosi-emosi negatif kita. Aku jengkel, aku marah gitu ya. Cepret kayak gitu ya. Jadi itu sebenarnya luapan emosi kita. Jangan-jangan kita juga harus belajar untuk mengelola emosi kita. Jadi begitu Bapak Ibu kesimpulan dari gentle parenting. Apakah Bapak Ibu ada pertanyaan? Tapi mungkin saya kembalikan ke moderator dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak untuk Bu Jenny yang sudah menyampaikan materi ini. Saya rasa sangat jelas ya, saya juga mendapatkan banyak sekali berkat dari yang disampaikan. Nah, terima kasih Bu Jenny dan sekarang Bapak Ibu mungkin ada yang dipikirkan begitu ya, kalau di keluarga saya seperti ini atau bagaimana jika begini, bagaimana jika begitu. Nah mungkin silakan disampaikan pertanyaannya, nanti Bu Jenny akan membagikan bagaimana pertimbangan mengenai hal itu. Silakan, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, yang sudah menyimpan pertanyaan dari kemarin ketika mendapatkan berita acara ini, silakan disampaikan. Ya, silakan Bapak. Ada Pak Ersa menemaniku di sini. Satu dari sisi ibu, satu dari sisi ayah, cocok ya? Saya mau nanyakan yang tadi yang pionirnya itu siapa namanya? Yang Sarah. Apa Bu? Apa yang Pak? Pionirnya yang tadi itu yang memperkenalkan istilah. Itu Sarah Oakwell Smith. Sarah Oakwell Smith. Yang saya tanyakan kira-kira latar belakang dia dari segi kajian apa? Apakah dia dari psikologi atau dari? Iya, dia dari psikologi sebenarnya. Baik, iya, tapi betul. kenapa kok yang kesimpulan yang belakangan kok dikatakan itu lebih populer di medsos? Seolah-olah kajiannya jadinya kurang. Harusnya kan kalau itu dari segi psikologi kan banyak kajian-kajian yang menyusul sehingga lebih mengukuhkan pandangannya. Iya, terima kasih Bapak, pertanyaan kritis banget. Jadi Bapak Ibu memang tokoh ini sebenarnya, saya sampai harus mengingat kembali ya Sarah Oakwell ini Bapak Ibu, ini memang dia backgroundnya psikologi. Tapi tentu saja kita tidak mengatakan bahwa ini buruk.
ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya gentle parenting itu ada positifnya. Karena apa? Menghargai perasaan anak, ditanyain perasaannya gimana, divalidasi. Itu positif loh Bapak Ibu. Jangan bilang itu negatif. Hanya saja kadang-kadang kalau kita orang awam itu beloknya terlalu cepat. Shoot gitu ya. Oh berarti gak boleh mendisiplin anak ya. Oh pokoknya kita pahami perasaan dia ya. Makanya kenapa orang awam ketika ditanya, oh siapa yang apa itu yang merasa dirinya sebagai gentle parents, oke. Apa pemahamanmu gitu ya. Ternyata pemahaman mereka maupun background kenapa dia ngomongin gentle parents kebanyakan karena apa? Frustrasi ngadepin bapak ibunya yang very strict dan sangat otoriter. Paham ya bapak ibu ya. Jadi sebenarnya gentle itu enggak salah. Enggak salah, tetapi menjadi salah kalau kita persepsikan ngikuti maunya anak tanpa ngasih aturan secara tegas. Oh kamu pukul-pukul adik karena kamu frustrasi ya. Kayak itu enggak apa-apa nak. Wis pukul enggak apa-apa wong kamu frustrasi kok. Kan gitu. Paham ya Bapak Ibu ya. Jadi ada sisi positifnya anak diajak bicara. Anak diajar mengerti perasaan-perasaannya. Itu ada sisi-sisi positifnya juga. Tetapi menjadi negatif kalau seolah-olah perasaan anak itu membenarkan semua yang dia lakukan. Seolah-olah karena aku jengkel sama adik, aku boleh ngebukin dia. Karena aku lagi sumpek, aku boleh banting-banting pintu. Jadi seolah-olah my feeling membenarkan untuk aku bisa lakukan apapun saja. Itu yang menurut saya ada celahnya juga. Nah sebenarnya kalau kita menerapkan pola asuh yang otoritatif itu sebenarnya ya ada donatnya, ada sayurnya, bukan sayur melulu kok. Tapi nggak boleh donat melulu, ya paham ya Bapak Ibu ya. Harus ada keseimbangan itu yang kita harapkan. Gitu Pak, menjawab ya. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang lain. Silakan, mungkin ada pertanyaan lagi dari sisi yang sebelah sana atau di tengah. Jadi maksudnya kalau misalnya dalam buku-buku tidak begitu banyak ya yang membahas maksudnya. Kalau secara populer, saya pikir kalau Bapak googling secara populer akan banyak. Tetapi ketika saya mencoba cari di Google Scholar itu banyak tentang penelitian-penelitian, jurnal-jurnal ilmiah. Munculnya tidak terlalu banyak Pak. Jadi bahkan banyak juga yang menyebutkan bahwa ini lebih gaya media sosial ini yang kebanyakan untuk wah kayak gitu ya. Iya jadi viral kayak gitu. Dan akhirnya orang tua merasa oh gentle parenting is the best. Nggak boleh mendisiplin anak. Harus gini loh, harus soft kayak gitu ya. Nah kan ekstrim ini pemahaman ini yang keliru Bapak Ibu. Gitu ya. Padahal saya yakin si tokoh yang gentle parenting itu tidak memaksudkan gak ngasih aturan. Tapi menekankan ada respect terhadap anak dan ada boundaries juga sebenarnya ada batasan. Tapi ketika ini sudah meluber kemana-mana, risetnya tidak terlalu ditonjolkan, ini bisa menjadi kemana-mana. Pemahamannya jadi, oh ya enggak apa-apa, kita ngerti anak kita. Itu yang menjadi bahaya. Gitu ya, paham ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya prefer untuk kita menggunakan istilah otoritatif. Jelas ada tuntutan, harapan, ada demand, tapi juga pengertian kondisi anak. Kayak gitu ya. Jadi saya ilustrasikan donat dan sayur itu mungkin lebih gampang dicerna daripada istilah-istilah yang terlalu ilmiah buat kita. Oke Bapak Ibu, paham ya? Bapak Ibu, saya tidak saya kalau dalam pemahaman saya mengajar dia pada waktunya itu tidak harus dikonotasikan gue bukin dia gitu ya. Kalau saya tidak mengkonotasikan ke sana gitu ya. Mendidiknya. Nah, tapi pertanyaan Ibu menarik sekali. Mengingatkan saya ketika saya deal with anak tertua saya, anak saya yang pertama. Waktu itu dia remaja. Ini buka kartu Pak Ersa. Saya berhadapan dengan dia, remaja ya Bapak Ibu ya. Tahu ya Bapak, remaja itu kayak apa ya modelnya ya, oke ya. Saya ngomong dibantah kayak gitu ya. Saya sudah kayak gitu ya.
Jadi kalau ini pertama gasnya masih enteng, kayak enteng, buantah, kayak enteng, buantah gitu. Wah gas saya sudah mau naik kayak gitu. Dan saya tahu kalau saya ngegas sekali lagi keluar ini omongan yang bisa menghancurkan dia. Untung ya sadar ya, untung sadar gitu ya. Jadi waktu itu saya mikir, gak bisa. Kalau saya lanjutkan, hancur anak ini. Saya bisa ngomong macam-macam dan melukai harga dirinya, melukai dia habis-habisan. Karena saya sudah emosi. Self-awareness bahwa saya sedang emosi ini penting Bapak Ibu. Apa yang saya lakukan waktu itu? Saya ngomong ini bukan saya karena hebat, saya bersyukur kok yo eling gitu ya. Saya datang ke suami saya bilang, Jan, you deal with her. I need to calm myself. Paham maksudnya? Aku lagi panas. Kalau aku lanjutkan acur dia. Bisa tak gebuk. Bisa aku ngomongnya kasar, nyelekit dan melukai hatinya. Dan itu sungguh akan merusak dia. Dan merusak relasi. Tapi aku gak tahan. Untung saya bisa tahu gitu. Oke, ada pono. I need to calm myself. Saya perlu cooling down dulu. Jadi karena itu Bapak Ibu, itulah perlunya suami istri itu jadi tim. Karena kita juga punya kelemahan, kita nggak selalu benar. Kita nggak selalu waras Bapak Ibu. Kadang-kadang kita error. Jadi kalau saya lagi error, ada yang nolongin saya. Kalau dia lagi error, ada saya nulungin. Lah kita itu perlu sering rembukan. Makanya saya ngomong, seringlah rapat sama pasangannya. Saya kalau dengan suami saya, kita sering ngobrol kalau malam itu gini. Ngadepin ini gak podo, ngadepin itu gak sama, ngadepin dia. Anak saya kan 2, padahal sama perempuannya gitu Bapak Ibu. Pikir sama ya? Enggak. Ternyata gak bisa, pakai gini gak bisa sama anak ini. Kalau sama ini bisa. Jadi menuntut apa Bapak Ibu? Perjuangan dan belajar. Sampai kapan? Gak ada hentinya. Unfortunately. Gitu ya, gak ada. Itu perjuangan seumur hidup Bapak Ibu. Gak ada orang tua yang lulus tuh gak ada. Saya masih struggle, masih Bapak Ibu. Masih. Tapi bersyukur ketika kita punya pasangan yang bisa diajak rundingan. Coba kalau enggak, lah stres-stres dewe gini nanti. Gitu kan Bapak Ibu. Sudah menjawab? Terima kasih. Oke, lanjutkan. Silakan Bapak Ibu. Sudah ada tanda-tandanya gini-gini tangannya ya. Silakan. Mau tanya. Kok yakin saya bisa jawab? Hah? Ada Pak Ersa bantuin saya. Oke, silakan Bu. Ini kalau misalkan ya, kita ini didik anak kita tuh tadi dengan cara gentle tadi. Terus anak itu kan nanti kan meniru polanya ketika ngadepin orang kalau misalkan marah atau apa gitu ya. Tapi kalau misalkan tiba-tiba temennya kan di luar, maksudnya tanpa adanya kita, bukan di rumah gitu ya. Terus dia dipukul orang atau apa kan enggak mungkin dia tanya, kamu kenapa gini, kan selak digebuk-gebukin gitu maksudnya. Kan seperti itu. Nah itu ya memang di luar ini ya. Itu kalau anak itu harusnya gimana ya, maksudnya terhadap kalau ketika dia menghadapi seperti itu gitu. Iya, jadi sebenarnya ketika kita mengajar anak yang saya katakan tentang otoritatif itu bukan berarti selalu kita ngomong, oh kamu kecewa ya makanya kamu mukul temanmu ya, kayak gitu. Enggak selalu begitu Bapak Ibu. Kita juga bisa ngomong tegas, oke kamu mungkin kecewa ya, tapi apa yang kamu lakukan, kamu ngebukin temanmu, itu keliru loh nak. Jadi kita juga mengajarkan prinsip, itu keliru loh. Kalau kamu frustrasi, caranya bukan gebukin teman.
Caranya adalah kita sebutkan. Jadi bukan seperti tadi, gak boleh loh nak, kamu kayak gitu, gak boleh loh nak gitu. Gentle ini ya, gentle kayak gitu ya. Seolah-olah gak direwes juga sama anak kita gitu ya. Nah celakanya kalau kayak gitu, dia ngadepin temannya juga gak bisa tampil firm. Dia gak bisa tampil dengan tegas bahwa ini keliru. Kalau dia tampil dengan tegas, oke, saya nggak suka dengan cara kamu mukul-mukul saya. Karena mukul teman itu salah kayak gitu. Jadi dia bisa tegas ngomong. Dia tidak harus langsung nonjokin temannya balik, enggak. Tapi dia juga bisa melindungi dirinya sehingga orang juga jadi segan sama dia, orang juga menghargai dia. Jadi ketika kita ngomong bahwa mengajar anak otoritatif itu bukan berarti bahwa anak itu jadi lembek. Anak itu nggak bisa tegas sama temennya, diapain teman-temannya juga oke aja. Bukan begitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itulah yang saya katakan perlu kelemah lembutan, tapi perlu ketegasan. Kalau dia butuh dilemah lembutin, lemah lembut. Tapi kalau dia salah, dia bilang, oh kamu salah ya karena begini ya. Gitu. Kita pahami dia lagi jengkel. Kamu lagi jengkel ya sama adikmu ya. Iya, oke. Kalau kamu jengkel, kamu lebih baik lalalala. Tapi bukan dengan cara pukul adikmu. Kalau kamu pukul adikmu, itu kamu keliru. Jadi tahu batasannya. Bahwa mukul, jengkel ya jengkel. Tapi jangan gebukin orang kayak gitu ya. Jadi tahu perasaannya, tapi juga tahu batasan perilakunya. Gitu ya Bu kira-kira. Siap, thank you. Oke. Yes. Satu ya Pak ya. Kirain tak dua, satu. Gak tahu ini sesuai apa enggak dengan temanya, tapi saya pengen anak saya itu makan sayur aja, itu gimana? Biar vitaminnya banyak ya Pak ya. Jangan makan karbohidrat kayak gitu ya Pak ya. Apa Pak? Maksudnya apa Pak? Saya pengen anak saya makan sayur. Iya. Apa Pak maksudnya gimana? Gimana caranya? Oke. Gimana caranya makan sayur? Kalau makan donat sudah tahu caranya ya Pak ya. Oke. Jadi maksudnya sayur itu itu menggambarkan satu ketentuan dan aturan. Aturan apa? Misalnya ya Pak ya, keteraturan di dalam bangun, tugas bangun tidur, tidurnya jam berapa, mainnya kapan, ngerjain tugas, tanggung jawab di rumah apa, kayak gitu ya. Itu bagian dari rules, aturannya begini. Gak bisa semau-maunya. Aku pengen tidur ya tidur, aku gak pengen ya gak pengen. Jangan ngatur aku, kok kamu ngatur aku Pak, kayak gitu ya. Iya kan? Jadi sebenarnya aturan itu bukan berarti, Bapak Ibu, aturan itu bukan berarti berlaku dari anak kecil sampai anak sudah besar itu sama aturannya. Enggak, aturan itu harus dibuat tapi juga disesuaikan dengan usia anak. Contoh ya Pak ya. Anak masih kecil gitu, habis makan, kamu bawa piringnya ke tempat cucian ya nak ya. Itu aturan. Tidak digeletakin di sini, kamu bawa ke tempat cucian. Wis iso nyuci, belum iso nyuci, ya wis, pokoknya naruh di situ. Nanti kalau misalkan anaknya sudah lebih besar sedikit, dia sudah bisa cuci, kita ajarin cuci gitu ya. Kemudian oke, nanti ya nak ya, kita sudah selesai makan semua perlu meletakkan piringnya di sana. Terus giliran yang cuci piring. Kamu hari Senin ya, kamu hari Selasa, kamu hari Rebu, pokoknya gantian. Paham ya? Jadi maksud saya itulah yang namanya aturan, yang saya maksud dengan sayur. Itu contoh kecil, aturan mainnya. Begitu. Tapi enggak bisa berlaku seragam sampai besar gitu, enggak. Karena harus disesuaikan dengan kondisi anak, usia anak, dan kemampuan anak. Kalau kita semuanya habis makan digeletakin tinggal masuk kamar, gak popo, anak tidak pernah belajar. Kemudian makan, gak ada yang cuci biarin kayak gitu ya.
Kita yang ladenin semuanya, kita yang bekelin semuanya taruh di tasnya gitu ya. Nanti pulang dari sekolah juga kita yang bongkarin kayak gitu. Sampai besar ya begitu, maka dia nggak pernah belajar tanggung jawab. Itu yang saya maksudkan bahwa kita memberikan aturan main, kewajiban yang harus dia pelajari, itu saya maksudkan dengan sayur. Tapi harus disesuaikan dengan kondisi perkembangannya anak. Begitu ya Bapak Ibu ya? Oke. Sudah jelaskah? Nah Bapak Ibu di dalam menerapkan sayur itu banyaklah berunding juga dengan istri atau dengan suami. Kita mau ngajarin anak kita apa sekarang? Anak kita kok sering molor-molor ya biasanya ya. Nah, kita pengamat ya, mengamati anak. Ada gejala apa? Kita obrolin sama pasangan kita. Problem anak kita begini, kita apain ya? Kita bikin aturan main apa ya? Jadi kita ini kayak memodifikasi perilaku anak kita sebenarnya. Dan itu enggak bisa memodifikasi itu seterusnya begitu. Enggak, kita harus mengamati ini perubahannya begini. Jadi kita menganalisis terus kayak gitu ya Bapak Ibu. Mengobservasi anak kita dan banyak ngobrol sama pasangan kita. Oke, silakan Bu. Bener. Contoh ya ini Bu, contoh kan. Kalau dulu sama kita galak, tapi kalau sama cucu bisa sangat berbeda kan. Tinggal memanjainya gitu. Nah mungkin kita ini kan jadi serba salah karena itu orang tua kita, mertua kita, bahkan mungkin kita tinggal di rumah mereka. Sehingga kan otoritasnya itu kan susah untuk, mah jangan gitu atau papa mertua jangan gitu kan. Nah ini gimana ya Bu Jenny mewakili Angel jawabnya. I feel you. I feel you karena saya juga mengalami hal yang serupa Bapak Ibu ya. Ya angel jawabnya ya, susah jawabnya. Tapi Bapak Ibu kalau kita apa ya, kadang-kadang memang itu ya juga terjadi. Misalnya kita mendisiplin makan aja kayak gitu ya. Anak enggak mau makan ini. Oma datang dengan menu yang lain gitu ya. Menu yang lain dan menu yang lain kayak gitu ya. Ya saya susah menjawab, sungguh saya susah menjawab. Yang saya lakukan belum tentu berhasil. Yang saya lakukan apa? Saya terus terang sama, kebetulan saya sama mama saya. So rame-rame. Ya saya ngomong. Tapi tidak mudah. Karena apa? Kasihan lo kalau enggak mau makan. Kayak gitu. Makanya Bapak Ibu, mohon ya kalau gereja-gereja Bapak Ibu bikin juga ceramah jangan buat papa dan mama. Opa dan oma. Perlu sekali Bapak Ibu. Urusan kayak gini bisa serba salah dan menjadi problem hubungan. Kalau mending anak dengan mamanya gitu. Kalau sama menantu ini kan pusing ya Bapak Ibu ya, betul ya. Nah jadi Bapak Ibu saya susah jawab. Yang saya bisa lakukan ya saya cuma ngomong. Tapi saya nggak boleh menyala-nyalakan. Kalau saya menyalakan, makanya dia itu mele-mele makan gara-gara mama. Aduh, bunuh diri saya gitu ya. Drakor ya gitu ya. Itu namanya kalau orang Jawa bilang dolek pekoro. Gitu Bapak Ibu. Tapi ya kalau mungkin harus good timing. Lagi enak, mama. Aku kadang-kadang kesulitan ngadepin si apalah namanya si Joni itu misalnya. Teman kita namanya Joni. Salah jalan kasih nama itu. Ya kadang-kadang pusing juga ngadepin Rosi itu kayak gitu ya. Gak mau makan terus rewel mah. Apalah kalau dikasih makan kayak diturutin terus aku ya takut gitu ya. Jadi saya menyampaikan my concern as well, kekhawatiran saya. Daripada saya ngomong, mama jangan kasih alternatif terus dong. Nanti anaknya jadi tuman kayak gitu ya. Disalahin tuh. Kalau disalahin pasti bertengkar. Terima
makasih ya mama itu perhatikan anakku. Sampai anakku jangan sampai kelaparan. Kayak gitu kan. Di reward dulu ya, dipuji dulu. Cuman kadang-kadang mah tak pikir-pikir ya Ma ya. Kalau dituruti terus aku ya takut mah gitu ya. Jadi lebih ke kita menyampaikan perasaan kekhawatiran kita. Gimana ya Ma ya. Soalnya dia mulai milih-milih makan mah, nggak bisa fleksibel gitu loh Ma. Aku takut nanti kalau dia mahasiswa merantau di luar kota, emang selalu dapat yang dia mau kan? Enggak ya Ma ya. Itu yang aku khawatirkan. Mungkin perlu berdoa lebih banyak Bapak Ibu. Supaya Tuhan bekerja gitu ya. Gitu kan. Jadi enggak mudah Bapak Ibu. Makanya saya pikir memang edukasi itu tetap perlu. It's not only for parents, tapi be a grandparents. Itu penting banget. Jadi ceramah bulan depan itu ya rupanya ya. Oke, terima kasih. Oke, sudah habis? Loh, masih ada ini gimana ini? Silakan. Ini saya mau tanya. Ketika tadi seperti yang Ibu sampaikan, kita memberikan sayur kepada anak-anak. Kita sudah bersepakat dalam anggota keluarga ini berempat. Ada anak-anak juga. Kita bersepakat melakukan tugasnya. Semisal yang contoh tadi, mencuci piring yang dipakai alat makan itu yang dia pakai sendiri untuk makan ya. Dibiasakan itu, nanti setelah selesai dicuci. Lah ketika itu dilanggar, dia hanya menaruh, ditinggal. Kita memberikan kepada dia konsekuensi. Nanti kalau kamu langgar, nanti ada hukumannya seperti ini, hukumannya seperti ini. Itu dalam beberapa hal sayur yang ada di rumah. Ya. Yang saya tanyakan, apakah itu juga diperlukan atau tidak kalau ketika kita memberikan sayur kepada anak dalam hal seperti itu? Konsekuensinya, maksudnya seperti hukuman ketika dia tidak melakukan, kan kita sudah bersepakat. Tapi ketika dia melanggar, dia lupa atau kita dia mengabaikan itu, ya memberikan konsekuensi ya, gitu konsekuensinya itu diperlukan atau tidakkah? Itu yang saya. Iya, terima kasih. Bapak Ibu, sebenarnya konsekuensi itu kalau kita belajar teori psikologi, sesuatu perilaku itu bisa kita berikan konsekuensi negatif, maka cenderung untuk tidak dilakukan, gitu ya. Nah, orang tua itu banyak fokus di situ. Banyak fokus di situ. Kamu enggak cuci piring, jebret kayak gitu ya. Kamu enggak boleh, pokoknya enggak dapat jajan kayak gitu ya. Oh, kita hukum. Tapi kita sering lupa memperhatikan yang sudah baik. Seolah-olah kalau yang baik itu ya sudah sewajarnya, enggak usah dipuji. Padahal teori psikologi menemukan bahwa sesuatu perilaku ketika diberi reward, dalam tanda kutip reward itu sesuatu yang penguatan positif, itu juga orang cenderung untuk mengulanginya. Reward itu tidak selalu harus berupa donat. Saya langsung ngincer kue di belakang itu. Ada yang menggoda soalnya gitu ya. Jadi tidak selalu harus diberikan begitu. Tapi dia cuci piring. Hebat kamu. I'm proud of you, Mama bangga. Kamu belajar untuk itu, kamu bisa tanggung jawab. Nanti kamu kalau merantau ya, kuliah di luar kota, kamu sudah hebat, kamu sudah bisa menunjukkan bahwa kamu take care of yourself, kamu bertanggung jawab. Keren kamu. Kata-kata itu kata-kata memperkuat. Orang tua seringkali fokusnya bukan itu. Mikirnya gini, kalau orang Jawa bilang, kok ndase gede, tahu ya. Nanti besar kepala. Jadi yang ditekankan adalah kritikan salah mana, salah, pokoknya baik tidak diperhatikan. Perhatikanlah hal-hal yang baik untuk diberi pengakuan. Kamu hebat loh, tadi udah bantu mama ngelap-ngelap meja. Walaupun dia ngelapnya nggak bersih. Kita fokusnya pada apa biasanya? Ngelapmu kok gak bersih toh nak, kayak gitu kan. Kita lupa bahwa dia sudah melakukan upaya membersihkan. Jadi kalau dia mencoba membersihkan walaupun gak sempurna, mama tertolong banget loh kamu ngelap meja.
paling enggak sudah mengurangi satu tugas mama. Thank you ya. Gitu. Besok lagi, dia coba lagi. Tadi kan masih belum sempurna. Terus kita bilang, keren loh kamu konsisten sudah ngelap meja. Nah nanti kalau kamu ngelap meja lagi, yang bagian ini kamu perhatikan ya. Jangan yang ini belum kayak gitu. Pokoknya elek gini yang jelek-jelek dispotkan terus kayak gitu. Kita justru yang nanti kamu tambahin yang ini kamu tekankan supaya lengket-lengket kotorannya itu terangkat semua kamu gitu. Kamu pasti bisa. Jadi hal-hal seperti itu lebih membangkitkan semangat daripada kritik ini kritik itu begitu Bapak Ibu. Susah enggak? Susah. Kenapa? Karena pakai mikir. Karena otomatis kita enggak begitu, otomatisnya ngamuk gitu ya, criticize kayak gitu kan. Maka kita harus mikir, ya apa ya caranya ngomong yang enak itu gimana ya. Gitu kan, pakai mikir. Makanya perlu ada sekolah. Ini kan sekolah bersama. Kita bersama-sama sekolah yang gak pernah lulus kayak gitu kan ibaratnya. Oke Bapak Ibu, jelas? Terima kasih. Saya kembalikan pada Pak Ersa. Silakan Bu. Iya Bapak Ibu, saya mengikuti semua ini dan saya merasakan ya bahwa sebenarnya kita-kita ini juga butuh tempat curhat. Jadi selain dengan suami dengan istri atau istri dengan suami, tapi mungkin perlu juga dengan ahlinya ya si para psikolog, juga mungkin perlu dengan rekan, saudara seiman, atau yang memang pelayanan di bagian anak mungkin begitu. Jadi Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu ada yang punya pergumulan, membutuhkan teman-teman untuk bertanya gitu ya, ini lanjutannya gimana ya? Atau mau titip pertanyaan kepada para ahlinya. Juga bisa menemui kami yang ada di Komisi Anak. Nah jadi kita bisa bersama-sama saling bantu. Mungkin tidak sempurna, tetapi paling enggak untuk langkah-langkah itu bisa terjadi sedikit demi sedikit begitu ya. Masukan-masukan, kan pengalaman kita beda-beda ya. Kalau tadi yang disampaikan sebagai penutup ini, tadi kan Bu Jenny sampaikan selalu kompak dengan suami atau dengan istrinya. Tapi kadang-kadang suami atau istrinya ini jam pulangnya beda. Nah jadi seperti yang saya alami. Kadang-kadang suami belum pulang nih anak sudah masalah. Nggak sempet nih ngobrol sama suami, ini sudah emosi, terus gimana caranya? Nah yang saya pernah lakukan dulu, tetap kan harus tenang ya Bu ya, tadi ya disampaikan. Jadi saya ini anak masih kecil waktu itu, akhirnya saya sudah biasakan saya enggak pukul. Karena dulu waktu kecil, lebih kecil lagi saya sering langsung aja begitu ya. Karena saya juga merasa kelamaan gitu ya untuk ngomong. Nah tapi kemudian satu momen saya berubah, saya gini, saya enggak akan melakukan yang enggak menyampaikan maksud saya begitu. Lalu anaknya kan juga enggak belajar. Dan nanti besok-besoknya roda itu berputar terulang pada generasi berikutnya. Nah jadi saya mulai belajar pribadi karena suami belum pulang kerja tuh, pulangnya malam. Jadi kalau saya sudah emosi sesuatu, terus saya akan stop diri saya sendiri. Jadi nak, mama ingin ngomong sama kamu. Mama mau kasih tahu sesuatu, tapi nanti ya. Sambil saya nafas itu sudah ngos-ngos gitu ya karena emosi. Terus pernah saya suruh dia duduk di tempat tidur. Mama mau ngomongi kamu sesuatu. Kamu tunggu sini sebentar. Saya ke balik pintu, saya tutup. Kan jaraknya cuma semeter ke pintu. Nah saya di belakang pintu itu. Sebentar ya mama di depan pintu. Sebentar kamu tunggu di situ. Saya tutup pintu, saya nangis. Gitu ya habis nangis. Terus saya tarik nafas, saya harus tenang lagi kan. Tenang, terus saya lap-lap dulu. Kemudian saya buka pintu, sudah bisa nafas baik gitu. Cepet-cepetan gitu ya, nurunkan emosi dengan kesadaran. Jangan tanpa pikiran ya, kalau tanpa pikiran pasti emosinya enggak terkontrol. Kemudian saya buka pintu lagi, oke, mama sekarang mau ngomong sama kamu. Kamu tahu enggak kalau TV dipencet-pencet gitu bisa rusak misalnya gitu. Tadi kamu bahkan lempar bola itu ke TV, lah itu bahaya bisa pecah. Kamu mau TV kita rusak, kamu enggak mau nonton TV. Nah saya kasih penalaran itu, diajak mikir. Itu kalau anak kecil memang ya sampai sebelum remaja. Kalau sudah remaja itu lebih sulit memang karena mereka punya idealisme sendiri, cara sendiri.
emosi kita juga tadi lebih tinggi lagi gitu ya. Tapi tetap nanti malam mama mau bicara sama kamu atau papa mau bicara sama kamu. Nanti malam ya. Terus karena saya pelupa Bu, catat di HP di mana, saya oret-oret dulu. Nanti malam kalau saya sudah tenang saya panggil dia untuk bicara. Hasilnya 20 tahunan anak saya mending gitu ya. Ada salah, ada apa, saya ajak bicara, diskusi sangat gampang Bapak. Jadi kita semangat seperti itu ya, mari kita bertumbuh bersama-sama dalam parenting kita tidak sempurna. Kita belajar juga butuh banyak waktu dan terus sepanjang hidup sebagai orang tua selama diberikan kesempatan. Tapi jangan menyerah Bapak Ibu, demi generasi anak-anak kita yang lebih baik. Nah untuk itu kita mengikuti acara-acara seperti ini. Kalau ada pembinaan apa-apa lagi, mari kita ikut. Bila butuh teman-teman untuk bicara dan berunding, kalau sudah juga ada suami atau istri di rumah, butuh lagi siapa, carilah kami di Komisi Anak, juga kami ada di sana. Gitu ya, mari kita berjejaring kali ya untuk belajarnya. Ya, mari kita tutup acara kita hari ini dengan doa, karena kita juga pasti membutuhkan Tuhan untuk membentuk kita sebagai orang tua yang sesuai dengan maksud Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau tahu kerinduan kami untuk punya anak-anak yang bertumbuh dengan benar, anak-anak yang baik, yang memuliakan Tuhan. Dan kami pun akan bahagia ketika kami melihat bahwa pola asuh kami, didikan yang kami berikan sesuai dengan maksud Tuhan dan membawa perubahan yang baik pada generasi di bawah kami, anak dan cucu-cucu kami. Tuhan, kami berdoa, biarlah Engkau terus memimpin kami. Engkau juga membentuk kami hari demi hari. Engkau terus memberikan hikmat kepada kami sebagai orang tua atau para pendidik dan pengasuh anak-anak. Tuhan, Engkau pimpin dan Engkau juga berkati Tuhan segala usaha kami untuk memperbaiki terus pola asuh kami, cara kami mendidik anak-anak yang Kau percayakan pada kami. Kami percaya dengan berbicara baik-baik dan mengajak mereka untuk memikirkan konsekuensi, akibat perbuatannya dan semuanya yang lain. Itu akan bawa hasil yang lebih baik daripada kami tanpa penjelasan melemparkan emosi kepada mereka. Kami bersyukur untuk pembicara kami, Ibu Jin yang sudah Kau karuniakan menyampaikan materi hari ini. Engkau berkati terus pelayanan dan pekerjaannya, juga keluarganya. Terima kasih Bapa yang di surga, kami akan berpisah dari tempat ini. Kami percaya Engkau tetap memberikan Roh Kudus-Mu, menyertai hidup kami, menolong kami, menambah-nambahkan hikmat dan keterampilan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon penyertaan. Amin.